Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, yaitu Agatha, bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini ada Muslim yang mulai sibuk dan serius bertanya tentang kematian dan tentang keselamatan di dalam kekristenan. Seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Halo, Aldi. Halo, assalamualaikum Kak Agatha. Ya, Islam Kristen. Islam. Ada yang mau ditanya? Ada juga ya sih. Mau nanya apa ya? Ya, tanyalah iman Kristen. Silakan. Teman-teman jangan lupa ya follow Pak Ladusing ini ya. Bang Aldi juga boleh follow ya. Kalau mau. Iya Bang Aldi ya. Ya, follow ya Bang Aldi ya. Ya. Besok-besok kita ketemu. Supaya bisa besok-besok juga saya bisa hujat-hujat kamu ini. Silakan Bang Aldi, ada yang mau tanya. Kok banyak kali koinmu Pak Ladu? Iya, tiap ada yang follow dia naik. Kalau Gitu. ada yang follow, iya. Ini sudah 300 yang memfollow dari sini ada. Iya, udah 300 Mantap juga lebih. ini. Hmm. Nah, dikit lagi bisa buka data ini ada. Ya, tolong follow ya teman-teman ya. 1000 orang sini tolonglah follow dia. Iya. Aldi, ada yang mau ditanyakan? Halo. Mana tadi Sudah Pak? merah ini sinyal saya. Sudah. Oh, ya, ada suara ya? Ada suara ya? Ada. Mau nanyakan tentang itu Kak, tentang keselamatan dalam Kristen, tentang kematian. Seperti Keselamatan apa ke kematian? Yang mana yang betul lah? Ya, semestinya di dalam Islam itu apabila meninggal tentu membawa keselamatan di dalam Islam. Nggak tahu kalau di dalam Kristen Kak. Di dalam Islam kalau meninggal membawa Keselamatan. keselamatan atas apa? Atas kematian itu. Emangnya yang mati di dalam Islam itu semuanya selamat? Bukan, sebagian bagi orang-orang yang punya iman itu kematiannya adalah membawa keselamatan gitu. Jadi kalau kamu meninggal Jadi, membawa keselamatan apa? Atas siapa gitu? Nah iya makanya saya tanya dulu dengan di dalam kekristenan seperti apa keselamatan kematian di dalam kekristenan. Kalau gitu, keselamatan di dalam iman Kristen itu hanya ada di dalam Yesus, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, sebab di bawah kolong langit ini keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena melalui kematian dan kebangkitannya, semua orang yang percaya kepadanya yang mati akan dibangkitkan sama seperti dia. Selamat dari kematian itulah keselamatan yang sejati. Dan Tuhan Yesus itu sudah membuktikan 2000 tahun yang lalu dengan turun ke dalam kerajaan maut, menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam alam kematian. Lalu dia bangkit, membawa semua orang yang ada di dalam kubur, dan juga sekaligus memberitakan kepada orang hidup bahwa dialah sang keselamatan itu. Jadi keselamatan di dalam iman Kristen itu bukan hanya di dalam iman Kristen. Seluruh dunia ini hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang benar. Karena dia adalah sang kebenaran, dialah sang hidup itu. Di luar daripada Yesus tidak ada hidup. Tidak ada hidup kekal. Tidak ada kebangkitan. Karena ilah-ilah lainnya tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa dia mampu membangkitkan satu orang mati pun. Dan tidak mati lagi. Tetapi berbeda dengan Kristus Yesus, dia adalah satu-satunya pelopor, perintis orang yang selamat, yang naik ke surga. Jadi di luar daripada Kristus itu tidak akan ada keselamatan. Yang lainnya itu cuma omong kosong, janji-janji kosong dan palsu. Gitu Bang.
Iya betul Pak. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dalam dirinya ada kebangkitan, dia mati terus bangkit Pak. Jadi itu semua ada buktinya. Beda dengan ajaran lain, cuma ngomong orang yang baca Al-Quran, kepalanya dibalik ke belakang, buktinya tidak ada. Ya kan? Jadi menurut Kak Agatha atau Bang Ladusing yang dikatakan membawa ke pembuktian itu seperti apa sih yang dikatakan? Kalau memang cerita tadi itu tentang Yesus, kematian Yesus, saya paham. Tapi yang saya pertanyakan, Kak Agatha ini kan akan suatu saat akan mati, sama juga saya. Itu yang saya tanyakan bukan masalah Yesus. Yang menjadi jawaban tadi itu keselamatan Yesus, saya paham. Karena dia mengikuti perintah Sang Bapa itu tadi. Tapi yang saya tanyakan ini bukan Yesus, tapi kakak sendiri. Iya, saya kalau itu kan tadi saya jawab. Jawabannya adalah semua orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi sama seperti Yesus, bangkit dan naik ke sorga. Itu makanya di dalam iman Kristen kami ini disuruh untuk menyatu dalam kematian dan kebangkitannya melalui air pembaptisan. Makanya pembaptisan itu di dalam Roma 6 ayat 3-4 dikatakan seperti ini ya. Atau tidak tahukah kamu yang telah dibaptis telah mengenakan Kristus, sebab kamu itu disatukan dalam kematiannya dan disatukan di dalam kebangkitannya. Jadi kalau kami sudah mengenakan Kristus, kami juga menjadi sama seperti Kristus. Selamat. Gitu. Makanya kami orang yang percaya kepada Kristus disebut Kristen. Artinya apa? Mengikut Kristus. Kalau Kristus dari sorga dan telah naik ke sorga, maka kami orang Kristen juga akan naik ke sorga. Kalau Kristus itu telah mati dan bangkit, maka kami juga akan mati dan bangkit nanti setelah kami mati, gitu. Nah, kalau di dalam iman Kristen, Islam sendiri, itu seperti apa? Katanya suruh lewatin jembatan Siratul Mustaqim, masuk neraka pada 71. Oh, belum. Tunggu dulu, pertanyaan saya belum selesai ya. Nanti kalau selesai pertanyaan saya sampai ke finish, baru tanya balik kakak kepada saya. Silakan ya. Jadi yang dikatakan bangkit kembali ini seperti apa sih kebangkitan ini? Katanya kakak tadi sudah selama 3 hari di dalam kubur itu akan bangkit kembali. Maksudnya bangkit ini, yang bangkit ini siapa maksud saya? Silakan. Ya bangkit itu dalam kemanusiaannya lah. Namanya manusia ini terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Jadi yang dibangkitkan itu ya tubuh, roh, dan jiwa. Masa roh to? Masa badan to? Masa jiwa to? Kan nggak gitu. Jadi semuanya lah. Namanya manusia hidup itu ya dengan kodrat sepenuhnya manusia ya dibangkitkan gitu. Jadi jiwanya yang berada di Firdaus dengan tubuhnya yang sudah menyatu dengan tanah itu dibangkitkan kembali sama Tuhan Yesus, disatukan kembali dan diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Dalilnya di Filipi 3 ayat 20-21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana kita akan menantikan Dia, Yesus Kristus, yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus yang sanggup mengalahkan segala sesuatu. Itu saya enggak habis berpikir ini kak. Maksudnya bangkit bangkit kedua kalinya ini maksudnya mana ada bangkit kedua kali? Orang matinya sekali kok bangkit 2 kali. Sebentar. Bangkit 2 kali itu gimana sih? Bang bentar. Bangkit 2 kali itu gimana sih? Matinya 1 kali kok bangkit 2 kali sih? Yang bener dulu dong pertanyaanmu. Mana ada orang yang bilang bangkit 2 kali? Mira, saya punya sinyal ya. Lanjutlah kalau sudah di. Ada kok suaramu. Maksudnya gimana bangkit 2 kali? Orang matinya sekali kok bangkitnya 2 kali. Gimana sih Bang Ladu? Udah mati tiduran lagi, bangkit lagi, mati lagi, baru bangkit lagi gitu. Gila. Kalau di Islam memang begitu, Ya, saya pernah baca. Bukan. Ini kan perkataan kakak sendiri bahwa nanti di dalam kubur itu bangkit kembali menjadi jasad baru. Maksudnya bukan bangkit kembali, bangkit dari kubur. Kok bangkit kembali? Iya paham. Iya paham. Hidup dari kubur itu kemana?
Iya, paham saya. Hidup kembali itu kemana? Hidup kembali berarti sebelumnya mati dan hidup lagi. Bangkit dari kematian. Itu kan dua diksi yang berbeda. Kau putar-putar. Iya, setelah itu, setelah kakak dikubur nanti, bangkit kembali di dalam kubur itu kemana? Makanya ini dengerin ya, telingamu dengar ya. Setelah dikubur, badan kita kan jadi tanah. Ya, jasad kita jadi tanah. Roh kita itu ada di Firdaus. Nanti Yesus datang untuk menghakimi kedua kali dia datang. Disatukan itu. Tubuh kita yang sudah jadi tanah itu disatukan kembali, dibentuk lagi menjadi ciptaan yang baru, disatukan dengan roh kita yang ada di Firdaus, lalu kita diubahkan menjadi tubuh yang sama. Jelas, Kak. Bukan Ini lagi jelas. seperti tubuh yang, sabarlah biar selesai. Bukan lagi mengenakan tubuh yang terikat akan dosa, yang bisa sakit, yang bisa mati ini, tetapi seperti tubuh Kristus, tubuh kemuliaannya yang dapat menaklukkan. Diem dulu, nanti kau tanya lagi. Selesain dulu dong. Yo, nggak usah. Ya. Setelah nanti dibangkitkan, disatukan lagi tubuh kami dengan roh dan jiwanya, jiwa kami, baru itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan sama seperti tubuh Kristus. Itu. Nah, setelah itu baru kami ditempatkan di bumi yang baru dan langit yang baru, tanpa ada lagi dosa, tanpa lagi ada iblis, tanpa ada lagi kematian. Seperti itu. Nah, ini semua dalilnya ini ada di dalam kitab. Sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Dari perkataan kakak tidak usah pakai dalil kalau dengan saya. Tunggu dulu. Tadi Pak Aldi, supaya lebih enaknya Pak Aldi, kita main Islam-Islaman mau tidak? Hah? Kan ini begini, kalau orang Islam mati, kalau memang kamu paham dengan Alkitab, mau jangan pakai Alkitab terus kau jawab apa yang saya katakan, yang saya tanya. Itu kan aja. ada ini ya, kalau orang Islam mati Jangan dikubur, terus jangan datang mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir kan datang mau bertanya. Nanti kita kau puas-puas tanya dengan saya. Coba, enggak, saya mau tes dulu kamu, jangan sampai kamu nanti di alam kubur disiksa lagi. Ini saya beritahu, coba saya tes dulu kamu ini memang kalau memang tidak terjawab seperti tunggu ini. Dulu, saya tes dulu kamu ini, jangan sampai kamu nanti ini disiksa dengan mungkar nakir. Saya tes ya. Pertanyaan pertama, Mandra buka. Nah, kan? Apa jawabanmu? Apa jawaban? Apa jawaban? Ini supaya kamu menghindari dari siksa alam kubur. Coba. Saya tidak apa jawaban kamu? Apa yang kakak Oke, pertanyaan pertama salah. Pertanyaan kedua. Tapi Madiduka. Ya, pertanyaan kedua apa jawabannya? Man nabiuka. Ya nanti nggak tahu lagi. baru tanya. Astagfirullah. Dua jawaban sudah salah guys ya. Pertanyaan ketiga. Man nabiyuka. Panik kalau sudah ditanya dengan kematian. Pertanyaan ketiga apa jawabannya? Oh, sudah fix kamu ini disiksa sama mungkar nakir kamu ini. Sudah Ada lagi yang mau ditanyakan, Aldi? Ada lagi yang mau kau tanyakan? Lah makanya tunggu dulu, Kak. Ini belum selesai pertanyaan ini sebenarnya. Ada lagi yang mau kau tanyakan, langsung aja nanya. Makanya kakak bilang yang tadi kan, kakak tadi bilang kebangkitan ini terpisahnya jasad dengan roh, kata yang tadi yang terpisahnya jasad gimana sih? Adakah tadi yang bilang kebangkitan itu terpisahnya jasad dari roh? Jawaban yang kedua di mana ceritanya saya bilang kebangkitan adalah terpisahnya jasad ini roh? Jadi jasad ini jadi tanah katanya. Baru datang Yesus untuk membangkitkan membangkitkan ke Agatha jasad dengan roh katanya tadi kan. Itu baru saya terima. Pertanyaan jawaban yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Sekarang berapa lama di masa kakak jasadnya dengan rohnya dikumpulkan oleh Yesus, berapa lama di dalam kubur itu? Silakan. Sampai dia datang kedua kali, itu dari tadi udah saya jawab. Tadi kan berapa saya lama? jawab. Saya bukan sampai Tuhan Yesus itu datang kedua kali. Oh, tidak ada masanya maksudnya ya, hanya kedua tadi kali. Kan gitu ya, Filipi 3 ayat 20 dan 21 kan ini, dengerin ya. Makanya disimak bro, jangan cepet buru-buru kau pengen nanya. Jadi kosongkan dulu pikiranmu. Ya, sebab kewargaan, diam dulu. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari sana kita menantikan Dia, Tuhan Yesus itu datang mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dengan kuasanya itu. Itu udah jawaban, tapi karena kamu nggak mengerti,
Pertanyaan padahal udah terjawab sebelum kamu tanya itu. Oh, mana ada terjawab. Sekarang berapa lama kakak di dalam kubur di antara Sampai Tuhan jasad dengan Yesus roh datang dikumpulkan kedua lagi? kali. Itu jawabannya. Nah kan hanya jawabannya kedua kali, bukan? Loh, Saya iya paham dong. kak. Apa yang kakak sebelum kakak ceritakan saya lebih paham. Gini bang. Yang bisa membangkitkan saya dan yang menyelamatkan saya kan tadi udah saya jawab, Tuhan Yesus. Kapan itu? Ketika dia datang untuk menghakimi lah. Kalau kita belum dihakimi gimana? Itulah keselamatan itu adalah mekanismenya. Kayak kepalamu kayak nggak sanggup menerima apapun. Bukan, saya ini lebih paham tentang kematian ini kak. Oke, Jangan coba bully coba saya kayak itu. gimana tentang kematian, coba saya mau dengar. Paham kamu? Kalau gimana? di dalam Islam kak, sebelum mau datang kak, keselamatan itu sudah mendatangi kita. Itu barunya tanda-tanda kita masih bohong. selamat. Kalau Gimana dalam Islam. caranya keselamatan itu datang sama kamu? Siapakah keselamatan kalian? Makanya harus mengenal dulu sebelum kau meninggal, mati. Ya, Iya, jadi ceritakan. keselamatan itu, ya ceritakanlah. Makanya Keselamatan kau semua itu datang. kebohongan di dalam cerita kamu ini. Saya paham itu semua. Ya, Percuma jadi kau. kayak gimana keselamatan itu datang kepadamu sebelum mati? Gimana caranya datangnya? Nah, makanya disitulah bedanya Islam dengan Kristen. Iya, bentuk keselamatannya itu kayak gimana? Inilah Ya, tidak indahnya bisa Islam. Cuman kak. gitu. Karena Iya, kalau mana keselamatan yang ada itu kalian disikat sama mungkar nangkir, weh. dikira ilmu. Aldi, mana ada keselamatan kalian dulu ada siksa kubur? Bohong saya Itu dulu kerjanya. Bang Lado, kita tanya dulu. Keselamatan itu seperti apa? Yang datang sama kamu itu kayak gimana? Coba. Kami belum ngerti, coba. Jelasin dulu. Nah, kan berarti kakak tidak mengenal Yesus sebenarnya kalau memang begitu. Ya kan ini dalam Islam. Kan katamu dalam Islam. Ya, sama saja kak, sama saja. Emangnya Tuhanmu Tuhan Yesus? Wow. Sama saja. Kamu jangan bully saya. Tadi dia bilang keselamatan di tempat kalian nggak jelas. Terus sekarang disuruh dia jawab sama. Cemana kok nebeng jawabanku? Kau jelaskan tadi kau mau bilang kalau di dalam Islam, sabar. Dengerin saya. Nih, kamu jangan was-was dong, jangan panik ya, jangan buru-buru. Jangan Saya panik, santai. kenapa? Saya santai, dengarkan saya. Dengarkan saya ya. Tadi kan kamu bilang keselamatan di tempat kami nggak jelas. Kalau di dalam Islam, sebelum kami mati keselamatan itu sudah datang. Siapa keselamatan itu? Kasih naik Kristen lagi, kasih bantuan. Siapa Mari saya keselamatan lagi. itu? Lo kamu aja belum bisa ngejawab pertanyaan saya kok. Siapa keselamatan atau bagaimana keselamatan yang mendatangi kalian sebelum mati itu? Mungkar nangkir yang datangi mereka. Mungkar nangkir. Jadi, Kamu jangan bohong. Di dalam Islam nggak ada keselamatan ya? Digebuki sama mungkar nangkir ini. 3 pertanyaan saya tidak bisa dia jawab nanti di dalam kubur. Jadi Gimana di mau dalam selamat? Islam nggak ada keselamatan kan? Makanya kak, Di dalam Islam ada keselamatan makanya nggak? kak, itulah butuhnya. Nggak ditanggapin aku, emosi loh kayak gini. Saya cuma nanya, keselamatan dalam Islam itu kayak gimana? Sama kayak kalian. Tapi di agama kalian nggak jelas. Datang duluan keselamatan yang kayak gimana? Mana ada keselamatan yang datang? Yang datang itu mungkar nangkir. Makanya tadi 3 pertanyaan mungkar nangkir saja dia tidak bisa jawab. Itu pasti itu digebuki sama mungkar nangkir itu. Nggak jelas. Aduh, cuma nanya itu doang. Ayo, ada yang mau menjawab nggak? Nyambung yang tadi. Dia nggak nyambung apa omonganku. Aku berusaha menjawab biar dia ngerti gitu. Tapi Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana penjelasan-penjelasan ataupun jawaban-jawaban yang diberikan oleh Agatha kepada Muslim yang mempertanyakan tentang kematian dan juga keselamatan di dalam kekristenan. Teman-temanku, kematian di dalam kitab Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi karena orang berdosa, maka orang siapapun dia mengalami kematian. Tetapi bersyukur kepada Allah karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa setiap orang termasuk Kristen, mereka akan mengalami mati ataupun maut oleh karena dosa.
tetapi bersyukur sekalipun kita mati, sekalipun kita akan mengalami yang namanya mati, tetapi kita akan hidup dan mengalami kebangkitan, mengalami keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan dari kematian adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu teman-temanku, engkau juga akan diselamatkan jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.